Melewati lembaru kasemu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Halo, shalom, selamat sore. Siang menjelang sore sih, 14:35 waktu Indonesia bagian Barat. Salam sejahtera buat kita semua yang sedang berkegiatan. Lanjutkan perjuanganmu dalam seluruh aspek kegiatanmu. Bersyukur kepada Kristus masih diberi kesempatan, masih bisa bertemu dengan Lina Wijaya di ruangan Lina Wijaya 7. Thank you teman-teman ya, sehat-sehat kamu di sana ya. Yang sudah ada di dalam ruangan, terima kasih. Yang berjalan menuju ke ruangan juga terima kasih. Yang udah tap layar, yang udah share live, lebih terima kasih lagi. Wah, terima kasih teman-teman ya. Enggak tahu, tiba aja pengen live. Shalom Malina. Shalom Yulianti, shalom. Semuanya shalom. Thank you Don Crescent. Shalom siang Malina siang. Shalom Bulina, shalom semuanya, shalom. Amin. Ya, aku tak dapat jalan sendiri lagunya. Lupa ingat karena itu bukan lagu gereja tapi lagu di mall-mall atau di kaset ya. Entah penyanyinya siapa juga nggak tahu. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah Lina. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab Lina tiada dapat sendiri. Ini mah lagi bungkus-bungkus Alkitab yang mau dikirim ke daerah. Ada berapa tempat ya? Nah, karena yang dikirim itu banyak banget, jadi mah tidak bisa menggunakan dus. Gak punya dus, banyak banget. Tapi itu ya, pengirimannya itu sudah hafal sekali kalau emak itu kirim. Nah, jadi dia nanti akan seperti ini teman-teman ya. Tereng. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri.
Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan. Nah, selesai. Ini teman-temannya, kebaca Alkitab TB2, di depannya ini alamat. Nah, jadi setiap kirim paket tuh mak begini. Selamat buat para pemenang kemarin. Ini untuk yang apa? Harapan 123. Harapan 123 mendapatkan satu buah TB2 ya, ukuran sedang. Ini kalau dijual di Gramedia harganya 230.000 loh teman-teman. Kalau di toko buku range-nya 110 sampai 120. Kemarin pemenang harapan 1, 2 dan 3 itu mendapatkan satu TB2 ukuran sedang dari Lina Wijaya Official plus uang 100.000 dalam bentuk pulsa atau uang bebas lah. Dia requestnya mau uang atau apa. Sebenarnya uangnya nggak seberapa, tapi Alkitabnya kalau dia ada di daerah yang sulit mendapatkan Alkitab, maka ini kesempatan. Nah ini teman-teman, ini ukuran sedang. Nah nanti kita bikin kuis. Setiap kuis yang dari mak juga adanya, kalau nggak Alkitab kan juga buku literasi. Biasanya buku Allah Tritunggal dari Bapak Pendeta Stephen Tong penulisnya. Ya silakan teman-teman yang memang benar-benar membutuhkan Alkitab boleh request saya. Benar-benar, terutama yang murtadin ya. Jangan bilang aku murtadin. Kemarin ada bilang aku murtadin. Oke, kapan murtadinnya? Dari 2014. What? Ini 2023, hampir 9 tahun. Kemana aja 9 tahun gak punya Alkitab? Ketawa dia. Iya, aku cuman pengen minta aja sih. Ya kalau teman-teman itu sanggup membeli, bisa membeli, usahakan membeli sendiri teman-teman. Hilangkan mental peminta-minta kalau kita mampu. Justru kita harus mempraktekkan apa yang dalam Alkitab. Lebih baik tangan di atas daripada di bawah. Lebih baik memberi daripada menerima. Nah kalau memang sanggup memberi, memberi aja. Jangan karena gratis terus kita juga berebut pengen gratis. Tahu nggak kalau di luar negeri itu teman-teman, kalau yang ada tulisan gratis tuh, orang-orang yang mampu beli tuh pasti langsung menyingkir. Mereka tidak akan masuk dalam antrian gratis. Kenapa? Karena mereka tahu diri itu adalah hak bagi mereka yang tidak bagi mereka yang tidak mampu. Nah begitu. Kalau di Indonesia berbeda, makin tahu gratis, orang pakai Mercy juga turun di situ ikut ngantri. Jadi etosnya tuh berbeda memang ya. Nah seperti itu. Jadi kalau memang ada sesuatu yang gratis itu harusnya kita berpikir pasti ada pihak yang jauh lebih membutuhkan. Kalau kita sanggup beli ya kita beli atuh, jangan minta. Ya begitu ya teman-teman ya. Kemarin ada 3. Nah kalau ini kan pemenang. Dan yang pemenang yang 1 sudah bilang justru bahkan saya nggak mau duitnya dijadikan ongkos kirim aja. Kenapa? Karena saya lebih penting Alkitabnya daripada duitnya. Seperti itu. Karena pengiriman begini juga membutuhkan ongkos kirim, saudara-saudara. Jangan kalian pikir semuanya ini gratis, saudara-saudara. Pakai biaya ini. Nah, bagi yang ingin mendukung pelayanan Mak silahkan DM. Kemarin ada yang DM ya, Mak aku mau dukung beli 20 Alkitab untuk orang yang membutuhkan. Nah seperti itu. Jadi dia mengirimkan. Ada juga Mak aku dukung kirim Alkitab. Ada yang kirim Alkitab kemarin sampai berapa 1 dus ya, 2 dus. 2 dus sih, tapi 1 dusnya hilang sama kurir, tidak disampaikan. Akhirnya dikomplain ya. Nah seperti itu kendalanya kalau kirim fisik itu nggak tahu bisa nyampe atau enggak ya. Kemarin terbukti jadi 1 dus tuh senilai 2 juta hilang teman-teman. Alkitab TB2 sebanyak 20 buah itu hilang sama kurir, nggak tahu dikemanakan. Sudah dikomplain, dilacak, ternyata mereka hanya mengembalikan uang ongkos kirimnya doang 200 ribuan. Sangat dirugikan ya. Nah itu resikonya kalau mau jadi donatur dalam bentuk mengirim fisik. Pastikan kurir yang Anda pilih itu bertanggung jawab. Bayangkan 1 dus Alkitab itu hilang isinya 20 Alkitab.
berarti 20 orang, berarti 20 keluarga, 20 wilayah. Tapi emak berdoa semoga dus Alkitab yang 20 itu tidak dimusnahkan, tidak dibakar, tapi benar-benar diambil untuk dibagikan kembali. Jadi nggak apa-apa ya kita invest. Nah seperti itu teman-teman. Nah, terima kasih ya buat yang selama ini ada yang dukung, ada yang support dengan aku mau sumbang 5 Alkitab ke 5 murtadin. Satu Alkitab ini kan kalau beli dalam jumlah banyak di LAI teman-teman itu hanya dihargai 80.000. Tapi kalau normal di toko LAI itu juga 100.000. Kalau di luar toko LAI, toko buku umum itulah berkisar harganya ada yang 110 sampai 130 bahkan 230. Macam-macam teman-temannya yang ukuran sedang tentu saja. Nah, jadi kalau dia satu Alkitab itu 80.000, ongkos kirimnya 20.000, maka satu Alkitab untuk satu murtadin di daerah itu berarti dihitung 100.000 per satu Alkitab untuk satu orang atau satu keluarga teman-teman. Nah, ada yang memahami itu, mengerti, dia akhirnya support, aku support 5 Alkitab, dia kirim 500.000 dan uang itu tentu saja kita kirimkan langsung. Banyak banget, mana ya contoh. Banyak banget sudah teman-teman. Salah satu yang menerima dukungan kalian itu adalah Bapak Pendeta Toro di Gunung Sitoli. Saya sudah kirimkan TB2 itu beberapa untuk beliau dan untuk jemaatnya. Nah ini contoh ya. Ini ada yang 47.000, 47.000 lagi, 58.000, 19.000, 31.000, 32.000, 18.000. Nih teman-teman lihat, 144.000. Kelihatan nggak? 144.000, 18.000, 48.000, 9.000 perak juga ada. 9.000 perak nih yang paling murah untuk area Jabodetabek. 9.000 lagi, 77.000, 38.000, 9.000. Nah ini ada berapa lembar ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 wilayah ini yang buktinya ada disimpan di emak ya. Mungkin karena di dompet ya, jadi ada disimpan. Biasanya tuh nggak tahu di mana. Biasanya emak pakai ini soalnya pakai transfer, jadi nggak ada gini-ginian. Kalau yang gini-ginian tuh biasanya suruh itu ya, karyawan kirim ya. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi teman-teman tahu pelayanan emak selain di sosial media seperti ini membuka ruangan, juga membagikan Alkitab gratis itu kepada yang benar-benar membutuhkan. Karena itu silakan teman-teman yang mau berbagian, tidak menjadi kewajibanmu. Tetapi jikalau kamu mengingat akan Galatia pasal 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah engkau, dengan demikian engkau memenuhi hukum Kristus. Maka jikalau ada gerakan di dalam hatimu, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kasih yang melimpah, silakan berbagian. Jikalau tidak perlu ya teman-teman. Jadi jangan melakukan itu karena belas kasihan, karena paksaan atau karena tekanan. Feel free saja sebagai orang-orang yang sudah diberkati melimpah ruah, terutama di dalam keselamatan oleh Yesus Kristus. Sejatinya kita memberi itu bukan memandang kepada manusia, memberi itu memandang kepada Kristus sang sumber ya. Karena dia juga sangat mengasihi dan menyenangi ya. Tuhan itu sangat mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itu ada ayatnya, cuma males menghafal. Ya, thank you teman-teman. Uang apa Bu Lina? Nggak ada uang apa-apa. Ini tadi emak cuma cerita aja pelayanannya emak. Bukti-bukti transfer itu loh, variatif. Dari yang paling murah 9.000 perak sampai yang paling mahal kemarin 470.000. Nah 470.000 itu ke pedalaman Kalimantan Barat, dan yang 312.000 itu ke Sabah. Ke Sabah teman-teman, kirim ke Sabah ya. Ada kirim ke Sabah Malaysia. Yang pernah juga yang paling tinggi itu sebenarnya karena ada beberapa kali kirim ke Bang Toro, yaitu hampir 600.000. Karena satu Alkitab itu saja teman-teman, kalau nih seperti ini ya, Mak pernah kirim satu Alkitab ini saja ke Sumba itu 80.000 satu ini aja. Ini beratnya nggak sampai setengah kilo ya, tapi ini dihitung 1 kilo. Ini ke daerah Sumba 80.000. Pernah Mak kirim ke Niki
itu Nusa Tenggara Timur kali ya, lebih dalam lagi. Itu satu Alkitab ini kena 174.000. Nah, ya, seperti itu teman-temannya. Itu suka dukanya. Kalau ada yang peduli ya berbagian, puji Tuhan. Kalau tidak biasanya mak cuma bilang, Tuhan ada yang butuh, Alkitabnya sih ready, tapi ongkos kirimnya nggak ready. Kenapa? Karena mak pribadi itu hanya mencatatkan 1 bulan itu maksimal. Dari uang sendiri itu yang maksimal itu hanya 2 juta untuk ongkos kirim. Perhatikan teman-teman, tapi biasanya overload itu. Makanya bersyukur bagi teman-teman yang peduli, yang mengerti bahwa memang bertolong-tolonganlah kamu dalam memenuhi hukum Kristus, itu menjadi pelayanan tersendiri bagi kita yang memang ingin berbagian. Bagi tidak juga tidak persoalan. Nanti ini aja bikinkan VT-nya ya yang sudah dikirim, termasuk ucapan-ucapan terima kasih mereka yang sudah menerima. Artinya apa yang kita lakukan itu sungguh-sungguh terjadi di lapangan. Kenapa harus lakukan ini? Karena dulu waktu hijrah dari Islam ke Kristen, menerima Alkitab gratis dari orang tuh rasanya tuh luar biasa teman-teman. Nggak butuh yang lain lah. Karena Alkitab satu-satunya sumber kebenaran dan kehidupan. Mak Lina, cara belinya bagaimana? Kami memiliki jalur khusus di LAI sebagai penginjil, sebagai pendeta, atau sekolah-sekolah khusus ya, teologi atau apa, membeli dalam jumlah banyak teman-teman. Jikalau kita membeli dalam jumlah banyak, LAI mendukung untuk ukuran sedang itu hanya seharga 80.000, tapi tidak bisa dibeli eceran. Jadi harus dibeli dalam jumlah banyak, minimal itu 20 ya. Nah, kalau teman-teman belinya eceran itu harusnya di toko. Kalau di toko ya itu tadi range harga ya berkisar 110 sampai 230. Nah, siang ini sharing-sharing aja ya. Kenapa harus ukuran sedang? Karena kalau ukuran kecil, ini ukuran kecil ya. Nah, ini ukuran kecil, ini ukuran sedangnya tuh beda banget teman-teman. Nah, yang ukuran kecil ini biasanya tuh untuk anak-anak teenager masih bisa suka baca ya. Yang kecil pasti tahu lah teman-teman ya. Tetapi kalau ukuran yang sedang ini, yang usia 40 yang matanya mulai minus, itu sudah minus plus sorry, yang matanya mulai plus itu bisa baca. Nah, LA itu hanya keluarkan 3 ukuran, kecil, sedang, dan besar. Yang besar itu besar banget. Besar banget itu biasanya untuk manula, untuk yang benar-benar tua mau lihat gede-gede. Karena kan ini buku nggak bisa kita gedein gitu screennya. Nah teman-teman ya itu, nah ini salah satu anak emak ya, Shalom Jor, Shalom juga. Nah Jor salah satu murtadin yang pernah terima Alkitab TB dari emak langsung ya, seperti itu. Jadi dia bisa baca, dia bisa belajar. Karena kalau baca lewat fisik itu teman-teman dengan lewat handphone itu berbeda ya. Maka kalau silakan DM saya saja ya teman-teman ya. Saya bukan penjual Alkitab, jangan salah paham. Saya menceritakan, men-sharingkan bagaimana pelayanan saya. Selain saya bersosial media memberitakan Injil, saya juga membagikan Alkitab ini kepada saudara-saudara murtadin, keluarga-keluarga murtadin. Kemarin ada satu keluarga murtadin di Pasuruan, itu dia benar-benar menonton tayangan emak dan dia DM emak, saya ini, dia perkenalkan saya murtadin di daerah saya. Pasuruan itu daerah Jawa Timur ya teman-teman, agak ke pesisir. Dia bilang saya satu-satunya keluarga yang jadi Kristen, yang mengenal Kristus di lingkungan tinggal di kampung ini, dan saya betul-betul belum pernah memiliki Alkitab. Nah itu emak itu sangat bersyukur kalau ada yang DM seperti itu. Dia bertanya dengan sopan, bolehkah saya mendapatkan? Nah itu, nah terus itu emak kirimkan ada 4 kalau nggak, karena biar satu keluarga bisa baca. Dan ada yang Gideon itu yang kecil ya, supaya itu bisa dibawa kemana-mana. Mak juga ada, kalau lupa ingat sih ya, karena sudah terlalu banyak yang dikirim. Entah mak kasih traktat juga di dalamnya atau enggak ya, karena traktat itu bisa membantu kita teman-teman juga menginjili di lapangan. Traktat itu kertas-kertas kecil seperti ini teman-teman, ini banyak. Emak ini juga beli teman-teman, kadang dipakai untuk diri sendiri ke lapangan nih. Nah makanya emak itu kalau kemana-mana sukanya lebih suka naik kereta api, naik busway, naik angkutan-angkutan umum, apalagi kalau pergi sendiri. Jadi kita tuh bisa membagikan Injil dengan cara-cara yang pasif. Bisa sih naik kendaraan sendiri atau apa, tapi kan kesannya ego, tidak mau bersosial, tidak mau temu orang. Nah seperti itu. Nah ini dibawa kemana-mana kalau Mak Lina ya, selalu ada di dalam tasnya traktat itu.
Nah, traktat ini bisa beli sendiri teman-teman di toko buku terdekat ya. Satu bundel itu hanya 15.000, antara 8.000 sampai 15.000 seperti itu harganya. Isinya ada yang 5, ada yang 10. Artinya satu traktat yang kecil kelihatan kecil ini tetapi di dalamnya ada firman Tuhan. Ini bernilai 1 jiwa teman-teman ya. Jangan anggap remeh traktat. Karena setiap firman yang sudah kita lepaskan itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Tuhan bekerja dengan caranya, tapi Tuhan ingin kita berbagian dalam pekerjaannya. Oke ya? Seperti itu teman-teman. Silahkan. Ya silakan teman-teman ya. Jadi kita sama-sama berbagian dalam pekerjaan Tuhan bagaimanapun caranya. Nah, teman-teman yang sudah terima dan sudah mengucapkan terima kasih, emak mengingatkan jangan sampai Alkitabnya menjadi pajangan. Dibaca ya, dibaca, berdoa, dipahami, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Haleluya, puji Tuhan teman-teman ya. Pokoknya sudah terima Alkitab dari jangan dijadikan pajangan simpenan tapi dibaca. Thank you teman yang ada di ruangan, thank you yang sudah tap, thank you yang sudah share live juga, thank you juga, thank you pokoknya thank you apapun itu dukungan kalian ya. Aku mau lihat Mak Lina sama Mikana ya. Terang tidak bisa bercampur dengan gelap ya teman-teman ya. Ketika dia sudah memilih menjadi seorang bidat Wanes, maka yang meninggalkan ruangan Mikana itu bukan cuma saya. Bahkan rekan-rekan terdahulu sudah meninggalkan. Pastor Cipto, Pastor Ceki, Joseph, Mozart, Sofiatul. Wah banyak banget ya teman-teman. Sebelum saya itu, saya ini yang paling terakhir. Karena saya paling terakhir akhirnya banyak kesalahpahaman. Orang menyangka saya juga adalah bidat. Padahal saya ada di sana itu untuk supaya dia itu insaf, sadar dan tobat. Ternyata memang itu pilihan, tidak bisa kita paksakan ya teman-teman ya. Manusianya saya kasihi. Ya kalau dia mau datang, orang berapa kali dia datang ke Jakarta kok temuin saya, dia tahu kok rumah kompleks saya, dia tahu kok tempat saya bergereja. Sudah berapa kali dia undang ke sana. Kalau dia memang butuh, kalau dia memang merasa baik-baik saja silakan bertandang, tidak menjadi persoalan ya. Tapi untuk seruangan berperkara lagi tentang firman Tuhan itu tentu tidak bisa. Bidat itu sesuai Titus pasal 3 ayat 10, seorang bidat yang sudah kamu nasihati hendaklah kamu jauhi karena mereka itu benar-benar sesat. Jadi dalam pengajaran mereka sesat. Pengajaran yang sesat, pemahaman yang sesat itu menumbuhkan iman yang sesat. Iman yang sesat, pemahaman yang sesat, pengajaran sesat juga memunculkan aplikasi atau buah-buah yang sesat. Saya tidak perlu lagi membahas, tapi teman-teman sudah menonton, sudah banyak video dibuat orang atas ketidaksukaan dan ketidakterimaan mereka, atas kebohongan yang dilakukan dengan sengaja oleh oknum ini, mengatakan lulus STT ternyata tidak lulus, bahkan dikatakan berhenti karena faktor psikologi. Sebelum saya membongkar kenyataan itu, sudah ada yang membongkar data, pangkalan data lalu di-sharekan di sosial media. Jadi jejak digital itu tidak bisa dibohongi teman-teman ya. Termasuk ketika buahnya dia menipu, berbohong sebagai ortodok, ternyata sama sekali bukan jemaat ortodok, tetapi hanya simpatisan yang datang numpang bikin vlog ya, seolah-olah di situ padahal tidak sama sekali. Nah, jadi sekali lagi teman-teman harus paham, oknumnya kita kasihani karena dia juga sedang berjalan pada kebinasaan, tapi pengajaran yang sesat itu tidak boleh ditoleransi apalagi dikompromikan. Ya, tidak boleh dibiarkan juga. Banyak ayat-ayat yang mendukung, menyuruh kita bahkan untuk mengumumkan, mempublikasikan supaya banyak orang itu tidak tertipu, tidak terkecoh. Perhatikan teman-teman ya. Masalah oknum kembali lagi silahkan kepada dia punya free will. Ya, kalau ada kerendahan hati tentu dia akan minta maaf kepada publik, kepada netizen dan menghentikan semua pengajaran sesatnya. Sejatinya pengajaran yang sesat membuahkan iman yang sesat, pemahaman yang sesat, sehingga mengaplikasikan juga hasil-hasil yang sesat, yang salah, yang seperti itu teman-teman ya. Silakan nilai sendiri saja. Nah itu ya, jadi
Jadi perkara-perkara itu tidak perlu lagi kita panjang lebarkan, silakan teman-teman lihat sendiri. Alkitab sudah mencatat pun dalam Matius pasal 7 ayat 21, 22 dan 23. Jadi bukan para wanes, bukan para bidat, bukan para orang-orang yang menyelewengkan yang akan masuk dalam kerajaan surga, sekalipun mereka setiap hari berkata, kami memasyurkan nama Yesus, kami memuliakan nama Yesus, kami back to Bible. Kalau back to Bible itu jelas Kejadian sampai Wahyu itu menceritakan tentang bagaimana penciptaan dunia dan seluruh ini diatur oleh Allah yang Ehad, Allah yang Esa, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Mulia. Bukan Allah yang lain ya, bukan Yesus yang Tritunggal, Yesus Bapa, Yesus Anak, Yesus Roh Kudus. Jadi pemahaman-pemahaman yang salah inilah yang menyesatkan, inilah yang akhirnya juga mempengaruhi perilaku atau attitude atau tabiat, sehingga sanggup berbohong atau menipu publik hanya untuk komersil, hanya untuk popularitas, atau hanya untuk bidat yang mau dipaksakan menjadi racun di tengah-tengah masyarakat, menjadi perpecahan di kekristenan, menjadi perpecahan di NKRI. Kenapa? Karena pekerjaan-pekerjaan dari si jahat, dari antikristus, dari si iblis tidak pernah mengarah untuk satu kebaikan atau satu persatuan, tidak. Justru bidat atau sekte atau ajaran sesat, Oneness salah satunya, kenapa dikutuk gereja? Karena itu merupakan aib ya, itu mempermalukan kekristenan. Bagaimana mereka menghinakan isi Alkitab, para rasul, merendahkan semua. Bahkan terakhir mereka juga menghinakan, merendahkan LAI, nggak kerja becus, LAI mengkorupsi Alkitab, LAI. Jadi tuduhan-tuduhan, fitnahan-fitnahan itu tentu berasal dari spirit antikristus, kuasa-kuasa kegelapan yang memang menunggangi setiap mereka. Itu terbukti teman-teman ya. Jadi kita sebenarnya tidak perlu ribut-ribut memperjelasnya. Kenapa? Karena ketika para bidat Oneness ini terus dengan masif sengaja ya, mereka itu sejatinya sedang berhadapan kepada Allah itu sendiri. Apakah Allah bersedia dipermainkan? Apakah Allah senang mereka melakukan seperti itu? Tentu tidak. Karena itulah Matius 7 ayat 21 itu, bukan kamu yang teriak Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Itu kata-kata Yesus Kristus. Apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa tentu yang dinyatakan oleh Yesus. Dan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa Bapa dan dia itu adalah sama. Tidak. Ya, dia mengatakan dia dan Bapa itu adalah satu dalam kebenaran, dalam hakikatnya sebagai Allah, dalam kehendaknya, dalam kekudusannya, ya, dalam kuasanya, dalam rencananya. Tetapi Yesus Kristus tidak pernah berkata, Bapa keluar dari aku. Karena memang Yesus Kristus ingin menegaskan ada pribadi Bapa yang perlu, yang patut diakui, dihormati, diagungkan, ditinggikan karena sumber segala kuasa. Nah, itu maksud dia, aku dan Bapa adalah satu. Dia tidak pernah berkata aku dan Bapa adalah sama. Tidak. Karena itulah kegagalan paham atau kegagalan cara baca para Oneness ini yang akhirnya menyesatkan dirinya sendiri. Kemudian sudah dirinya sesat, berusaha diajarkan sehingga mengajak semakin banyak orang sesat. Tapi jangan heran teman-teman, itu sudah dikatakan di dalam Alkitab. Jadi merupakan juga penggenapan nubuatan Alkitab tentang akhir zaman, di mana antikristus, guru palsu, nabi palsu itu akan muncul. Ya, seperti itu teman-teman. So don't worry, be happy. Mereka hanyalah wajah-wajah baru stok lama. Itu teman-teman ya yang sudah ada di ruangan ini. Ya, teman-teman kalau secara sosial berteman boleh kepada siapa saja. Teman-teman saya itu yang Islam malah lebih banyak, lebih solid ya. Tapi dalam hal sosial, tapi dalam hal keimanan dan kebenaran tidak ada istilah pertemanan, tidak ada istilah kompromi, tidak ada istilah toleransi. Kita harus tegak lurus ke atas. Jikalau memang Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu memang menjadi yang tertinggi, termulia, teragung, maka itu tidak bisa kamu rubah sampai kapanpun. Sejak dahulu pun gereja, para rasul sudah mengajarkan itu. Karena itulah yang memang termaktub dalam Kejadian sampai Wahyu. Jadi teman-teman tidak usah kita itu berusaha ingin terpopuler, ingin terkenal, lalu kita kalau orang Jawa bilang itu beling gitu ya. Jadi dia melenceng sendiri, ngadi-ngadi bahasa gaulnya.
Kita lebih baik kita belajar obey, patuh ya. Patuh bagaimana gereja itu mempertahankan iman yang murni berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan satu dua orang golongan muncul sekonyong-konyong di abad berikutnya, lalu itu yang menjadi tren. Nah, tidak seperti itu. Kebenaran atau iman sejati tidak mengikuti tren. Sekali lagi, kebenaran atau iman sejati secara alkitabiah, di mana Yesus Kristus sendiri menyuruh kita melakukan amanat agung dan membaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu menjadi sesuatu yang mutlak, tidak bisa ditawar. Jadi jangan ikut tren. Karena trennya Ones terus pada ngikut Ones, karena trennya Mormon ikut Mormon, karena trennya Saksi Yehova ikut Saksi Yehova. Tidak seperti itu. Ikutilah tren yang ada di dalam Alkitab, bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus sejak kekekalan sampai kekekalan tidak pernah dibandingkan, tidak pernah digantikan, dan tidak pernah disandingkan dengan apapun. Itulah otoritas paling tinggi yang paling mutlak termaktub dalam Alkitab. Dari Kejadian 1 itu sudah jelas ada Allah, ada Roh Allah, dan ada firman Allah yang menjadi satu kesatuan. Hakikatnya, esensinya, substansinya adalah Allah itu sendiri, penguasa di atas segala penguasa, ke sumber segala kuasa sejak kekekalan sampai selama-lamanya. Nggak usah diganti-ganti, nggak usah di apa ya istilahnya ya, dirubah-rubah itu apa sih namanya, lupa deh. Nggak usah diganti-ganti, nggak usah di apa ya, sebentar lah istilah. Kalau udah ke distrak gara-gara Pak sambil ngelirik bentar, doing. Nggak usah di apa ya, nggak usah didandanin yang enggak tuh apa sih istilahnya teman-teman, lupa deh, coba catat apa ya, nggak usah apa ya, se oh, Allah niku sinten. Allah itu sumber segala kuasa ya, yang menciptakan langit dan bumi sejak kekekalan sudah ada. Kalau ditarik mundurnya menciptakan para malaikat, ya itulah dia Allah. Nah, Allah di dalam kekristenan ada namanya 4 huruf, sangat sakral, agung, mulia, tidak bisa sembarangan. Hanya karena kita mau menang di sosial media, lalu kita menggunakan 4 huruf itu sembarangan. Itu tidak dibenarkan. Karena Soko, guru saya pun tidak pernah menggunakan kata-kata 4 huruf itu bertubi-tubi, berulang-ulang. Sekalipun khotbahnya jelas-jelas khotbah yang berkualitas daging, bukan rengginang ya. Nah, nggak usah diimprovisasi, nggak usah diacak-acak, nggak usah dibuat yang nggak usah didandanin. Alkitab itu sudah sempurna, sudah finish, sudah beres. Nggak perlu kamu tambah-tambahin, nggak perlu kamu kurang-kurangin, nggak perlu kamu comot-comot, nggak perlu kamu reparasi, nggak perlu kamu improvisasi, nggak perlu kamu apain yang sasi-sasi, nggak perlu ya. Karena kalau kamu tambahin, kutukmu akan ditambahin. Kalau kamu kurangin, berkatmu akan dikurangin. Sesederhana itu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, untuk para wanes bidat itu, manusianya, oknumnya kita kasihan. Bukan cuma kita kasihi, tapi kita kasihani. Karena sejatinya ketika mereka mengajarkan kesesatan, mereka sedang berjalan pada kebinasaan. Sekali lagi, Titus pasal 3 ayat 10-11 mengatakan, seorang bidat yang sudah kau nasihati ya, harus kau jauhi, karena mereka itu sungguh-sungguh sesat. Itu Alkitab yang mencatat ya. Jadi kata-kata bidat bukan keluar dari gereja, bukan keluar dari Lina Wijaya, tapi keluar dari Alkitab. Karena mereka itu sungguh-sungguh sesat, dan bagi mereka itu sudah tersedia hukuman kebinasaan. Jadi itu teman-teman ya. Jadi kenapa kita kasihan sama mereka? Karena mereka itu sedang berjalan pada kebinasaan sesuai Alkitab sampaikan. Bahkan di 2 Petrus pasal 2 ayat 12 itu lebih keras lagi, mereka diperkatakan seperti hewan atau binatang liar yang dilahirkan hanya untuk diburu kemudian dimusnahkan. Nah, kenapa? Karena mereka benar-benar sesat. Sekali lagi, nabi palsu, guru palsu, para antikristus ya, para bidat, wanes, mormon, SAC itu semuanya akan berjalan pada kebinasaan. Karena itulah oknumnya kita kasihan. Tetapi pengajarannya kita akan berperang, kita akan menentang, karena kita akan terus menegakkan, kita akan reform Injili. Reform itu kembali kepada Alkitab yang sesungguhnya, dan Injili itu ada penginjilan di dalamnya. Karena itu benar-benar harus dikerjakan ya teman-teman, seperti itu. Jadi masalah oknum, kembali lagi, kita bukan cuma mengasihi, tapi kita kasihan.
kita mengasihani dia. Karena itu Pastor Cipto pernah berkata, andai dia mengaku mau bertobat dan minta maaf, menghentikan semua pengajaran-pengajaran sesatnya, siapa kita yang tidak menerima dia kembali? Tentu pintu terbuka lebar, tangan terbuka lebar. Kita akan bantu, dukung dia lagi, masuk ke dalam ruangannya, membantu menjawab banyak pertanyaan yang dia sendiri tidak paham. Sudah banyak keluhan, sudah banyak orang itu masuk ke dalam ruangan-ruangan kami berdasarkan ketidakpuasan, berdasarkan kekecewaan karena bertanya di ruangan Wanes bidat penyesat tidak mendapatkan kejawaban, justru malah mendapatkan kebingungan dan penyesatan. Jadi kami ini sepertinya banyak kerja. Harusnya kami ini go straight ya, jalan lurus ke depan memberitakan Injil. Akibat perbuatan-perbuatan pengajaran-pengajaran Wanes penyesat ini, kami akhirnya juga sambil membersihkan kotoran-kotoran yang mereka tinggalkan. Kepada siapa? Kepada jemaat-jemaat netizen yang bertanya tidak paham, akhirnya mulai tidak jelas. Nah, seperti itu. Memang pekerjaan kami menjadi semakin berat, tetapi itulah salib yang harus kami pikul. Itulah pekerjaan apologet sejati saat ini. Bagaimana memberitakan Injil tetap terus ke depan, mempertahankan kebenaran kemurnian sambil membersihkan kotoran yang ditinggalkan para penyesat bidat Wanes ketika mereka mengajarkan sembarangan, sehingga banyak orang mulai bingung dan mencari mana yang benar. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ya, seperti itu kira-kira teman-teman paham. Bagi kalian yang memang tidak suka, ya monggo silahkan saja. Tapi memang kebenaran itu tetap harus ditegakkan, diteruskan, ya. Iya, silahkan teman-teman yang mau tanya. Ya, you shalom, thank you. Nah, teman-teman Islam juga silahkan kalau mau tanya itu, tapi santun. Buat teman-teman bidat, buat para baser ya. Memang Ones ini ada yang menggunakan baser. Saya tahu persis karena saya pribadi dulu ada di ruangan sana itu dipaksa dengan bayaran supaya tetap bertahan. Tapi saya bersyukur ya, kebenaran Tuhan disingkapkan bahwa uang 300, 400, 500 ribu itu tidak senilai dengan pertanggungjawaban kita di hadapan Kristus ketika kita turut membantu penyesat memberitakan kesesatannya. Nah, itu satu yang fatal ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mengambil sikap tegas itu bukan karena kita membenci, iri atau apa, tapi karena firman Tuhan itu sejati sudah menegur kita. Hai Lina, apa yang kamu lakukan? Nah, saya tidak ingin ketika nanti saya sudah pulang ke rumah Tuhan ditanya, hai Lina, berapa orang yang kau sesatkan? Nah, tentu itu pertanyaan yang pantas yang ditujukan kepada para bidat Wanes. Ya, jadi teman-teman harus paham itu. Nah, buat kalian para baser yang ada di bawah sini, terima kasih ya. Paling tidak kalian sudah mendengarkan. Silahkan kalian berembuk, sampaikan. Ya, karena saya sudah pernah mengeluarkan statement, jikalau kamu bidat dan terus mengajarkan kesesatanmu, maka saya akan menjadi oposisi nomor 1. Saya yang akan speak up, saya yang akan menceritakan bagaimana penyesatan-penyesatan itu harus dihentikan. Demikian teman-teman ya. Perkara waktu kapan dihentikannya saya tidak pernah pasang target karena saya bukan Tuhan. Toh pengkhotbah pasal 3 itu bekerja kok ya. Segala sesuatu ada waktunya. Kalau sudah tiba waktunya Tuhan bangkitkan untuk menentang, untuk membongkar, maka terjadilah dia. Kalau sudah tiba waktunya bahwa para Wanes ini kemudian kapok atau tersungkur di bawah kaki salib Kristus, mengakui, maka itu pun akan terjadi. Jadi tidak perlu kita target, tidak perlu kita rekayasa. Kenapa? Otoritas itu milik Allah ya, bukan milik kita. Ya, thank you teman-teman. Jadi jangan suka gaduh-gaduh di ruangan saya. Kepengen di ruangan saya tapi sifatnya gaduh-gaduh. Untuk apa sih sebenarnya? Ini kalau siang gini banyak ruangan yang buka loh. Jadi banyak opsi ya, banyak pilihan. Silahkan teman-teman memilih mana yang sesuai dengan selera teman-teman. Ya, thank you teman-teman. Maijal Garong, thank you. Juan, thank you. Beda 600 tahun drone, kok bisa kau bilang gitu? Iya memang. Ya, orang yang tidak paham sejarah, orang yang tidak mengakui sejarah itu karena sudah dibutakan, karena sudah disesatkan, karena mereka sifatnya hanya taklim.
Jadi sifatnya hanya turun-temurun, dilatih, diajarkan, dicekoki, sehingga tidak membuka diri dengan sejarah. Kalau membuka diri dengan sejarah, maka harusnya mengerti dan paham. Ada 600 hampir 700 tahun selisih masa itu, maka di depan mata itu sudah terlihat banyak menu. Ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada Kristen, ada Katolik ya, ada Ortodok, walaupun itu akarnya sama semua, dan lain-lain. Nah, ketika menu ini banyak terpampang di hadapanmu, setelah kamu muncul 600-700 tahun kemudian, maka kamu punya jalan itu sudah mulai enak ya, mudah mulai terbuka. Jadi kalau mau itu tinggal ini aja, cocok-cocokin aja, tinggal comot ini buat ini, comot itu buat itu, lalu bikin buku baru, kitab baru, dimirip-miripin dengan yang ini sedikit, dimirip-miripin dengan yang itu sedikit. Itu namanya meracik atau meramu sesuatu yang baru. Itu no problem teman-teman. Tetapi dari situ justru kita mengerti bahwa memang sejarah itu tidak bisa dipungkiri. Orang yang paham sejarah, mengerti sejarah, tentu tidak terlalu pusing dengan yang muncul belakangan. Karena yang muncul belakangan itu tentu followers ya teman-teman ya. Biasanya plagiator bahkan. Karena dia hanya sifatnya menjiplak saja, menjiplak yang sudah tersedia ada. Comot ini comot itu demikian. Copy paste bun namanya. Iya, itu copy paste betul. Mak Lina cara DM-nya gimana? DM itu direct message artinya teman-teman ya. Jadi pesan di kolom pesan tuh loh. Kalau kamu nggak follow saya, kamu nggak bisa pesan, kirim-kirim pesan. Tapi kalau nggak salah sekarang TikTok udah lebih bagus ya. Tanpa berteman pun masih bisa kirim pesan, tergantung pesannya mau dibuka atau tidak. Ya mungkin juga ada yang membutuhkan, tidak tahu harus ke LAI-nya sebelah mana, ingin membutuhkan dalam jumlah banyak dengan harga yang murah tadi, boleh saya bantu, silakan DM saya ya teman-teman. Misalnya di daerah saya butuh pengadaan sekian, silakan aja kita coba bantu dapatkan dengan harga yang lumayan ya, 20, harga standarnya itu memang 100.000 harusnya, karena itu kalau di LAI dijual harga standar 100.000. Nah, dengan permintaan khusus itu kita mendapatkan 20%. 20% itu lumayan teman-teman kalau pembelian dalam jumlah banyak. Jadi bisa dipakai untuk menghemat ongkos kirim. Nah, seperti itu ya. Ya, buat kamu yang agamanya copy paste, stop mengklaim. Kenapa kamu cuma jadi bahan tertawaan? Ya, ada juga yang ngomong kalau dia cuman copy paste yang terakhir belakangan kok banyak pengikutnya. Ya memang karena manusia itu memiliki sifat penasaran, memiliki sifat kebosanan. Jadi ketika sudah agama-agama keyakinan terdahulu sudah ada, mereka sudah paham, sudah mengenal, sudah mengetahui, sudah mendengarnya, lalu pengen penasaran dengan sesuatu yang baru, makalah mulai cemplung di situ ya. Malah disitulah mulai ada yang kebosanan, entah apa masalah pribadi, malah mencoba sesuatu yang baru. Itu sebenarnya sesuatu yang lazim ya teman-teman ya. Ditambah lagi memang dulu itu penyebarannya dengan perang ya, dengan pembunuhan massal. Nah seperti itu. Jadi tidak mengherankan juga ketika orang saat itu memang menerimanya karena paksaan, karena tekanan ya, bukan karena dia paham ya cara penyebaran yang baru. Silakan aja. Ya, nggak pakai jilbab, nanti malam pakai jilbab. Gampang itu. Bisa diatur, urusan jilbab itu bisa diatur ya. Karena itu hanya fashion, teman-teman. Perhatikan itu hanya fashion. Teman-teman itu, saya tadi pagi ada di ruangan siapa ya? Oh, ruangan PC King itu ya, psikopat itu Endgame kalau nggak salah ya. Itu saya di sana ada pemutaran video, mereka sebutnya seragam boker. Jadi memang jilbab dalam akidah lama saya itu kalau lihat asmabul nuzulnya kan memang karena boker. Karena istrinya si Mamat itu boker, dilihat sahabat, maka muncullah ayat untuk menggunakan si jilbab ini. Makanya disebut seragam boker di ruangan itu ya, saya nonton. Nah, ternyata di ruangan itu saya diputarkan video beserta lagu-lagunya bahwa seragam boker ini justru sekarang dipakai sindikat itu untuk kriminalitas. Wah, penjarahan besar-besaran ya di toko-toko itu dilakukan dengan seragam boker. Nah, berbeda dengan Lina Wijaya. Lina Wijaya menggunakan itu khusus untuk di depan kamera mengedukasi teman-teman. Dan jilbab yang saya pakai itu memang benar-benar jilbab, bukan baju-baju syar'i itu ya. Ya, baju-baju syar'i itu memang kelihatan sih niatnya untuk menutupi sesuatu, dan ternyata itu untuk
kejahatan ya teman-teman, untuk kriminal, untuk pencurian lebih banyak dilakukan, untuk pencurian di mall, toko emas, di tengah keramaian. Jadi yang dicuri itu nggak tanggung-tanggung, tadi saya nonton videonya, dan itu bisa ya terlihat saleh tapi ternyata hanya untuk mencuri. Namanya seragam boker, dipakai ya, dicuri beras 20 kilo masuk di selangkangan, dijepit, luar biasa teman-teman. Baju itu bergulung-gulung tinggal masuk, banyak banget, wah luar biasa ya. Luar biasa sekali. Makanya itu stop klaimologi. Kalau kalian mengklaim itu milik agama, produk agama, padahal itu hanyalah produk budaya atau tradisi. Pakaian itu produk budaya. Kalau kalian klaim itu menjadi produk agama, maka kalian tercoreng dengan perilaku para muslimah yang berpakaian berseragam boker itu, tapi melakukan tindak pencurian, perampokan di beberapa swalayan. Nah seperti itu. Makanya kita sekarang sudah mulai harus insaf, sadar ya. Lebih terhormat mungkin mereka yang para muslim yang tidak menggunakan seragam boker itu, artinya mereka tampil apa adanya saja, sehingga tidak ada indikasi atau niat nawaitu mereka untuk melakukan kriminal atau kejahatan. Nah seperti itu teman-teman ya. Itu beberapa kali ditangkap, itu sudah disuruh, begitu ditangkap kalau dia memang bukan muslimah ya, disuruh buka pasti dia enteng saja, tapi dia ngotot keluarkan KTP. Akhirnya KTP-nya juga disorot, memang muslimah ya, memang Islam di situ ya, jadi dia tidak mungkin buka. Bagi dia udahlah, ketahuan nyolong nggak apa-apa, yang penting aurat tidak terlihat. Padahal tabiatnya nyolong terbongkar bahkan di video dan di-sharekan di YouTube itu melampaui aurat rambutnya. Kenapa? Karena jejak digital tidak bisa hilang begitu saja. Seumur hidup akan orang tahu ya. Saya tuh nggak habis pikir tadi nonton videonya ya. Apalagi yang wajahnya jelas-jelas dapat semua itu. Saya nggak habis pikir itu suaminya, anaknya, keluarganya, tetangganya nonton itu gimana ya. Karena sekarang dunia internet ini membongkar semua kejahatan. Termasuk yang terselubung di dalam kitab suci, yang ngakunya kitab suci. Dengan internet semuanya dibongkar dengan gamblang. Jadi banyak banget yang dulu tidak tahu, sekarang menjadi tahu, akhirnya kelimpungan dan memilih keluar. Ya puji Tuhan, itu salah satu cara Tuhan juga untuk menggenapi akhir zaman. Akan ada banyak orang yang terdahulu menjadi yang terbelakang, dan yang terbelakang menjadi yang terdahulu. Nah seperti itu teman-teman ya. Tetapi Alkitab satu-satunya sumber kebenaran dan kehidupan, sejak dulu sampai sekarang tidak pernah berubah, karena di dalamnya tidak ada pengajaran-pengajaran yang anarki, tidak ada pengajaran-pengajaran yang bersumber dari dunia. Semua pengajarannya bersumber dari surga, dari Bapa, dari Allah yang Maha Kuasa. Nah bahkan tradisi yang tidak sejalan dengan pengajaran Kristus pun ditentang oleh Kristus. Wah itu hebatnya Alkitab ya, luar biasa. Jadi tidak menahan-nahan kejahatan, tidak menutup-nutupi kejahatan. Alkitab dengan gamblang membuka. Contoh, seorang Raja Daud, walaupun dia dipilih, diurapi, bahkan jauh waktu dia masih teenager, masih muda, wajahnya masih kemerah-merahan ya, masih anak-anak yang kerjanya cuma menggembalakan domba ya, kerjanya cuma tiup-tiup seruling, bikin-bikin lagu di tengah padang. Anak muda teenager ini sejak muda udah dipilih dan diurapi ya, beliau Raja Daud ya. Tetapi lihat bagaimana perjalanan kehidupannya. Alkitab tidak menutup-nutupi kejahatan. Alkitab tidak menyembunyikan kejahatan. Alkitab membongkar bagaimana kejahatan Daud ya, ketika dia memiliki syahwat yang lebih, memandang istri orang, bahkan punya rencana yang jahat, membunuh suami orang. Alkitab mencatat itu dengan gamblang, apa buah dari perbuatan Raja Daud. Nah itu hebatnya Alkitab. Sehingga manusia yang didesain seturut serupa dengan gambar Allah ini memiliki free will yang jelas. Lu mau ikut Daud atau lu mau ikut ketetapan Allah. Ketetapan Allah seperti apa? Pilihan Daud seperti apa? Ketika Daud dengan entengnya melupakan Allah ya, waktu itu bolehlah dia bilang hilap kayak apa, kayak bersyukur. Dari Daud juga kita belajar bagaimana ketika dosa kita ditegur dan diingatkan, kita memiliki kerendahan hati untuk bertobat, kemudian ya siap tidak siap, suka tidak suka, maka kita harus menebusnya, harus membayar dengan harga yang mahal ya. Alkitab mencatat bagaimana Daud akhirnya keluarganya menjadi satu keluarga yang porak-poranda. Anak bangkit melawan orang tua, anak saudara bangkit melawan saudara. Nah, pertanyaannya, apakah kamu ingin mendapatkan upah seperti Daud seperti itu ketika kamu dengan sengaja
ngincer bini orang dengan sengaja mencelakai suaminya supaya bisa mendapatkan istrinya. Nah, itu dicontohkan ya oleh Daud. Tetapi sisi positif Daud juga diangkat sedemikian rupa. Bagaimana dia menjadi orang yang dipilih Allah, orang yang tunduk taat, orang yang bisa bertobat, orang yang kepada sahabat seperti apa, orang yang kepada orang lain yang sudah diurapi Tuhan pun dia harus bersikap seperti apa. Jadi dari Daud ini sangat banyak pelajaran. Itu dia Alkitab teman ya. Dan itu relevan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak akan berubah. Bisa membawa kita pada kemenangan yang sejati. Nah, berbeda dengan ajaran-ajaran yang akhirnya pun orang ketika hari ini internet membongkar isi Alkitab, maka seluruh kebenaran firman Tuhan dinyatakan, kita justru tidak bergeming, tapi kita justru semakin terharu ya. Begitu banyak orang dimenangkan bahwa Allah yang benar, Allah yang sejati, Allah yang sejak kekekalan sudah ada itu tidak bisa tidak selain Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah Tritunggal Maha Mulia. Nah, seperti itu teman-teman. Tidak ada Allah lain. Luar biasa sekali Alkitab ini. Jadi berbeda dengan ketika ada sebuah kitab di dalamnya dipenuhi dengan kemungkaran, dipenuhi dengan kejahatan, dengan anarki, dengan syahwat dan lain-lain. Ketika hari ini internet membongkarnya dengan banyaknya data-data valid ya, dengan banyaknya ya seperti itulah tulisan-tulisan yang valid, dalil-dalil yang valid, akhirnya itu menjadi sesuatu yang shock ya, menjadi sesuatu yang mengguncangkan. Ada satu angkatan yang terguncangkan, ada satu masa di mana orang matanya melek sejarah, terbuka terhadap sejarah, akhirnya mengetahui, oh begini toh. Jikalau selama ini kita hanya mengikuti taklim, kajian-kajian taklim di mana kita sendiri tidak menggali, tidak belajar, tidak membongkar secara pribadi, maka internet hari ini menyuguhkan dengan sangat lengkapnya, sangat lengkap. Silahkan berkunjung. Contoh misalnya ke ruangan Sofiatul, di sana dibongkar dengan sangat lengkap, atau ke ruangannya Ki Ahmad, di sana juga dibongkar dengan sangat lengkap, sehingga kita itu benar-benar paham. Selama ini kita bersekutu, kita menyembah, kita memuji, kita memuliakan Allah yang mana? Allah yang benarkah atau Allah yang salah? Karena memang banyak Allah-Allah di muka bumi ini ya. Sejak bangsa Israel dulu kala, sejak zaman Musa pun sudah banyak Allah-Allah yang lain yang disembah oleh bangsa-bangsa di muka bumi. Karena itu bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, umat pilihan, dia harus dikuduskan, dia harus dibebaskan, dilepaskan dari kecemaran bangsa-bangsa lain, dari kecemaran ilah-ilah lain, termasuk makanan dan minuman bangsa Israel. Itu yang disebut dengan kosher ya teman-teman ya. Jadi dulu tidak ada istilah haram halal sebenarnya, tapi lebih kepada kebersihan, kekudusan makanan minuman. Supaya apa? Supaya bangsa Israel itu tidak sembarangan makan ya, karena banyak makanan-makanan itu yang bagi bangsa-bangsa lain merupakan sesajen atau sesembahan bagi ilah-ilahnya. Demikian teman-teman, kita harus belajar. Memang Alkitab itu dari dulu sampai sekarang dia tidak berubah-ubah. Maka hari ini ketika itu dibongkarkan pun sampai ke dalam-dalamnya, justru dia bisa menjawab semua tanya, semua fitnah, semua tuduhan yang selama ini diserangkan kepada Alkitab. Itulah ajaibnya Alkitab, sebab dia memang benar-benar firman Tuhan, sebab dia benar-benar sumber kebenaran dan kehidupan, sehingga semua tanya yang ditujukan kepadanya dia bisa jawab. Tidak perlu butuh bantuan ini, bantuan itu, supaya ada ini, supaya ada itu. Tidak perlu ya. Itulah ajaibnya Alkitab kita. Beda dengan Alkitab yang bukan Alkitab ya, beda dengan kitab-kitab suci yang dibangun berdasarkan mitos, legenda, dongeng, atau cerita-cerita khayalan, asumsi-asumsi ya. Ya banyak memang itu dilakukan. Namun ketika barometernya, tolak ukurnya sebuah sejarah, maka dalam kitab tersebut sangat kesulitan didapati sejarah atau fakta di lapangan. Nah, sebuah narasi teman-teman, jikalau tanpa histori, itu sebenarnya adalah fiksi. Ya, sekali lagi, kita bisa membuat banyak narasi. Nah, jikalau narasi itu tidak ada historinya, tidak ada sejarahnya, bahkan cacat sejarah A itu tidak ada A sejarah, tidak ada sejarah, itu sebenarnya hanya fiksi. Ya, betapa sayangnya, betapa sangat ruginya jikalau seumur hidupmu hanya memegang teguh percaya kepada narasi tanpa histori yang sejatinya itu adalah fiksi. Ya, thank you Paul. Ya, semua itu terbongkar, benar-benar terbongkar. Sekarang tidak ada lagi kita bisa. Dulu kita nggak tahu, mungkin kita hanya mendengar siapa itu Aisyah. Oh,
Angkatan ini bisa dipastikan 60% baru tahu kalau Aisyah itu bocil usia dari 6 ya, dari 6 tahun, kemudian 9 tahun sudah ditidurin dan seterusnya seterusnya. Akhirnya itu membuat kita melek, hah? Kok bisa? Kok gitu ya? Oh, nah itu ya teman-teman ya. Nah itu. Kitab apa yang mau dibongkar di situ? Kitab Wahyu mau dibongkar. Oh, nanti di sana ada perang naga. Perhatikan, Alkitab Wahyu, kitab Wahyu itu adalah eskatologi, nubuatan tentang akhir zaman, di mana di dalamnya itu syarat dengan perumpamaan-perumpamaan dan cerita-cerita. Lalu ketika itu pun dibongkar, kita melihat apakah ada kesalahan di dalamnya, dan ternyata tidak dijumpai kesalahan apapun, karena itu merupakan nubuatan satu-satunya yang belum terjadi, yaitu kedatangan Kristus untuk yang kedua kali. Teman-teman ya, ini berbahagialah ketika hari ini kalian mendengarkan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kemudian hatimu dilembutkan, pikiranmu dibukakan, tudung selaputmu dilepaskan, dan kamu mulai rendah hati, mau belajar, mau terima, sehingga kamu tidak disesatkan lagi, sehingga kamu tidak lagi hidup di bawah perhambaan atau hukum dosa atau maut, kebinasaan. Maka kamu harus bersyukur, bersukacita. Jangan lupa beritakan kabar baik itu, bahwa sejatinya Injil itu adalah kabar baik, bukan kitab gedebuk dari langit yang bertuliskan INJIL, no, tetapi Injil itu kabar baik. Kabar baik itu siapa? Yaitu Yesus Kristus, Allah yang nuzul ke dunia menjadi manusia, Allah yang merendahkan dirinya mau menjadi manusia, supaya ada perantara antara manusia dengan Allah dan Allah itu sendiri dengan manusia, sehingga ada korban pendamaian. Bersyukur, bersukacitalah, sebab kabar baik ini tidak boleh berhenti sampai di kita. Miliki kepedulian. Jikalau kamu tahu, oh ada sahabatmu, oh ada keluargaku, oh ada saudaraku, oh ada pimpinanku, oh ada tetanggaku yang belum mengerti tentang kabar baik, tentang keselamatan, bahwa satu-satunya jalan ke surga hanya ada di dalam Yesus Kristus. Beritakan, sampaikan kepada mereka. Perkara mereka yes or no itu bukan otoritas kita, tetapi firman Tuhan tidak boleh kita simpan, tidak boleh kita pendam, tidak boleh kita nikmati sendiri. Harus keluar dari mulut kita. Kita beritakan kepada dunia bahwa kabar baik, keselamatan, Injil, Yesus Kristus itu satu-satunya cara kita untuk bisa mencapai Allah, mengenal Allah, bahkan bersekutu bersama-sama dengan Allah, dan kemuliaan kita dipulihkan. Tidak ada cara lainnya. There's no other way. Tidak ada cara lain. Karena satu-satunya yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Hanya Yesus Kristus yang sanggup berkata itu dengan tegas, jelas, dan berani. Tidak ada manusia-manusia lain yang sanggup mengatakan itu, karena sejatinya semua manusia-manusia lain itu berasal dari dunia ini, berasal dari bumi yang sudah dikutuk akibat dosa perbuatan Adam. Tetapi Yesus Kristus yang memang dari surga ya, turun nuzul ke dunia menjadi manusia, dialah yang sanggup membawa kita ke sana. Dia yang mengerti jalannya, dia yang tahu kebenarannya, dia yang bisa memberikan hidup. Tidak ada yang lain. Semua nabi, semua utusan, semua guru, semua imam, semua raja hari ini mati tidak pergi kemana-mana, ada di dalam kubur mereka. Dari tanah kembali menjadi tanah. Tulang belulang mereka mungkin tersisa, mungkin hilang, mungkin tidak ada bekasnya, ya, namanya pun sudah dilupakan orang. Tetapi Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Nabi di atas segala nabi, bahkan dia nabi terakhir. Itu dia tidak mati membusuk di dalam tanah, tetapi dia mengembalikan nyawanya, bangkit dari antara orang mati. Hai maut, di mana kesengatmu? Maut, kematian, apapun tidak bisa menguasai dia, tidak bisa membelenggu dia. Karena itu dia membuktikan dirinya, memang dia berasal dari surga, kemudian dia menyelesaikan seluruh agenda keselamatan yang harus dilakukannya, turun ke dalam kerajaan maut untuk kembali merebut kunci kerajaan maut, dan kemudian menyatakan dirinya, I am, ya, akulah ya, Lord of Lord, Tuhan di atas segala Tuhan, untuk kemudian kembali bertahta di dalam kerajaan surga. Yang lain tidak kemana-mana, selesai sampai di bumi, dari tanah kembali menjadi debu tanah. Tetapi Kristus sekarang ada di dalam kerajaan surga. Itu Tuhan, teman-temannya. Nah, seperti itu. jadi ya, yang perlu kita ceritakan terus-terusan, kita sounding, kita gaung kemana-mana adalah amanat agung. Pergi, ada action, ada satu gerakan, tindakan, ada aksi.
keluar dari zona nyamanmu. Lakukan, banyak pilihan yang ditawarkan kepadamu, lakukan sesuai dengan kapasitas dan potensimu. Pergi, beritakan. Nah, pergi, beritakan. Jadi jangan cuma pergi terus diam-diam. Jangan cuma memberitakan tapi nggak pergi kemana-mana, stay di tempatnya. No, Tuhan tuntut kita untuk keluar dari zona nyaman. Kenapa? Karena keselamatan yang diberikan kepadanya itu melampaui segala sesuatu. Sehingga ketika pun kita seperti Musa, sorry Tuhan, saya nggak pintar ngomong. Tuhan berkata, biar bibirmu, biar lidahmu pelat, aku yang akan berbicara, aku akan memperlengkapi kamu, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, teman-teman ya, pergi, beritakan. Nah, kemudian apa? Ada tindakan selanjutnya. Ketika mereka percaya, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setelah dibaptis diapain? Dibiarkan masa bodoh, acuh tak wacuh, putus hubungan, saling blokir nomor. No, ajarlah mereka. Masih ada teman-teman, ajar. Setelah mereka diajar, mereka pun kemudian akan diutus untuk kembali pergi sama melakukan amanat agung. Itu namanya pemuritan atau duplikasi. Betapa pentingnya kita memberitakan Injil. Sehingga ketika kita memberitakan Injil, dunia mengetahui semakin banyak. Ada satu cara, ada satu jalan, dan itu satu-satunya, the one and only. Nggak ada cara lain, nggak ada jalan lain. Setelah selesai semua kehidupan di muka bumi ini, mau kemana? Mau kepada siapa? Siapa yang memberi jaminan itu? Tentu tidak ada. The one and only, satu-satunya, Yesus Kristus. Itulah dia Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak akan pernah berubah, tidak pernah bisa digantikan, dan tidak akan pernah bersalah, teman-teman. Iya, aku yang sudah stay di ruangan saya. Nggak kerasa loh ngomong-ngomong kayak gini aja udah 1 jam. Tadi 14.35, sekarang udah 15.35. Bagi teman-teman yang menjalankan ibadah salat asar, selamat menjalankan ibadah salat asarnya. Sebaik-baiknya salat adalah yang tidak ditunda-tunda. Jadi kalau sudah dengar azan, segera laksanakan. Oke? Ya, semua pasti akan digenapi. Seperti itu ya teman-temannya. Semua itu pasti akan digenapi. Saya hanya menambah satu kekuatan bagi kita semua. Baik kamu yang saat ini sudah ada di dalam Kristus, sudah dimenangkan di dalam Kristus, sudah dimiliki oleh Kristus, maupun kalian yang belum, yang hari ini kalian mungkin curi-curi dengar, apa sih yang dibicarakan oleh seorang Lina Wijaya? Bagaimana sih Lina Wijaya itu? Yang mana sih Lina Wijaya itu? Gimana sih? Bla 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 bla. Jangan terlina-lina, jangan teremak-emak. Saya mau kasih satu ayat teman-temannya. Yohanes pasal 10 ayat 28 itu merupakan satu jaminan yang tidak bisa diganggu gugat. Yesus sendiri yang berkata, aku memberikan hidup yang kekal. Jadi bukan hidup-hidupan, bukan hidup yang temporari, tetapi yang kekal kepada mereka. Jadi kepada mereka itu jamak siapapun, everybody, siapapun yang datang percaya kepadanya, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan mendapatkan hidup yang kekal. Artinya kekal. Jadi bukan hanya hidup, tapi hidup yang kekal. Kalau cuma sekedar hidup, bisa jadi yang lain juga memberikan hidup. Karena banyak yang berkata, kalau cuma mujizat, nabi lain juga melakukan mujizat. Tapi perhatikan, apakah ada nabi lain yang bisa memberikan hidup? Jikalau tidak ada, perhatikan apa yang Yesus Kristus katakan. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Jadi Yesus Kristus tidak pernah pandang kakimu 1, tanganmu 2, atau tidak. Dia tidak memandang gendermu, dia tidak memandang warna kulitmu, dia tidak memandang bahasamu, dia tidak memandang matamu belok atau sipit, dia tidak memandang hidungmu pesek atau mancung, dia tidak memandang harta bendamu, dia tidak memandang apakah organ tubuhmu lengkap atau tidak, dia tidak memandang apakah kamu tua atau muda. Tapi yang dia pandang setiap manusia itu adalah diciptakan seturut serupa segambar dengan Allah. Di mana dalam penciptaan pun dia berperan. Dia ada, dia berkarya. Dalam Allah Tritunggal tidak terpisahkan. Kembali dia dengan tegas berkata, aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka, ditegaskan lagi, pasti tidak akan binasa. Wow, luar biasa ya. Apa ada tuh yang lain yang berani berkata seperti itu? Dengan kuasanya, dengan apa yang ada padanya sebagai Allah, sebagai Tuhan, dia tegas berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Ya,
sampai selama-lamanya. Ditegaskan lagi jaminan kekal di depan, ditegaskan lagi dengan selama-lamanya. Artinya di dunia ini, bahkan di dunia setelah nanti kamu mati, Yesus Kristus sudah memberikan jaminan yang kekal. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, ya. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan yang paling menyejukkan hati, yang membuat kita semakin bersemangat dalam memberitakan Injil, yang membuat kita semakin bersemangat dalam mengembara, confidence, memiliki kepercayaan diri, ya, eksklusif ketika dia berkata selanjutnya. Dan seorang pun tidak akan bisa merebut mereka dari tanganku. Wow, luar biasa bukan, teman-teman? Jadi bersukacitalah, bersyukurlah kalau kamu sudah dimenangkan, sudah dimiliki oleh Kristus, sehingga Kristus memberikan jaminan bukan hanya hidup yang kekal, tapi dipertegaskan lagi pasti selamat sampai selama-lamanya, dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut kamu dari tangan Kristus. Nah, itulah teman-teman bagaimana dulu menjadi orang Islam ketika hijrah, mendapatkan satu jaminan kekal seperti ini, mendapatkan satu janji yang penuh kuasa yang diucapkan langsung oleh Yesus Kristus, yang notabene dia itu adalah Allah, dia itu adalah Tuhan. Maka rasa-rasanya hidup ini begitu indah. Apa yang dikatakan Paulus itu jelas, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya nothing tulus. Hidup ya kita terus berbicara tentang Kristus, bagaimana dia menjadi juru selamat kita. Ya kalaupun sampai kita harus tutup mata di bumi, kita sudah dipastikan buka mata di surga. Ya. Luar biasa. Nah, itu dia teman-teman ya. Jaminan mulia. Itu sesuatu yang dijanjikan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Berbeda dengan nabi-nabi lain, mereka tidak pernah bisa menjanjikan sesuatu yang pasti, yang kekal, yang selama-lamanya, yang mulia, karena memang mereka hanya manusia-manusia yang datang dari dunia ini, dunia yang sudah dikutuk. Sejak Kejadian pasal 3, dunia dikutuk, bumi dikutuk, tanah dikutuk, semua terkutuk akibat dosa yang dilakukan Adam. Karena itu tidak akan bumi atau dunia ini bisa memunculkan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Selain Tuhan itu sendiri turun ke dunia, selain Allah itu sendiri yang mau nuzul ke dunia, dia memperkenankan orang-orang yang mau percaya dan terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya teman-teman ya, itu ada lagu dari P. Knapp tahun lagu ini dibuat di tahun 1873. Teman-teman hitung sendiri berapa tuanya lagu ini. Tetapi lagu-lagu yang bermakna teologi yang tinggi berdasarkan firman Tuhan dan sangat alkitabiah, sampai kapanpun lagu ini tidak tergerus oleh arus zaman, tidak tergerus oleh peradaban. Judulnya ini yang punya Fanny J. Crosby itu judulnya Jaminan Mulia. Sungguh dan pasti jaminanku, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Aku menyerah kepadanya, kini merasa sukacita. Malaikat datang mewartakan anugerah dan kasih Tuhan. Karena serahkan segalanya, ku memperoleh kelegaan, dalam penebus tersedia berkat bahagia dan berlimpah. Amin. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari
ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Haleluya. Jadi ada jaminan mulia diberikan. Puji Tuhan. Don't worry, be happy ya. Kalau hari ini kamu menghadapi banyak rupa-rupa tantangan, perhatikan. Barang siapa ku kasih, ia akan ku tegur dan ku hajar. Karena itu relakanlah hatimu. Jikalau hari ini begitu banyak rupa kesulitan, hambatan, tantangan, godaan, cobaan, please don't worry, be happy. Karena ada jaminan mulia ketika Kristus sendiri sudah berperkara dan memenangkan, bahkan maut pun tidak mampu membelenggunya, maka sejatinya kita akan menerima apa yang dijanjikan sendiri. Marilah kepadaku kamu hai letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekali lagi janji yang manis, yang luhur, yang agung, yang mulia, yang memberikan kelegaan, kekuatan, pemeliharaan iman, sehingga kita tetap bisa berdiri teguh. Sekalipun sekali lagi salibnya begitu berat, Tuhan please help me. Seperti itu ya teman-teman ya. Tetap berjalan teguh karena Yesus Kristus sendiri yang sudah menjanjikan jaminan mulia. Amin. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Sungguh dan pasti jaminanku, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Aku menyerah kepadanya, kini merasa sukacita. Malaikat datang mewartakan anugerah dan kasih Tuhan. Karena serahkan segalanya, ku memperoleh kelegaan. Dalam penebus tersedia berkat bahagia yang berlimpah. Amin. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Amin. Thank you teman-teman ya. Kalian yang typing negatif tuh nggak baca loh. Jadi kalian itu melakukan hal yang mubazir, yang mudarat. Mending kamu tabayun naik. Ini jam berapa sih? 15.47, 15.16. Ya oke lah, masih ada 1 jam mak live nih. Kesempatannya dimanfaatkan, masih ada 1 jam. Kalau ada yang mau kesaksian, mau ngobrol, atau mau sekedar tabayun, tanya-tanya doang, sok mangga silahkan ya. Thank you. Apa yang kalian bicarakan? Sakit hati sama petua. Apa yang kalian bicarakan? Thank you, amin. Segala puji Yesus. Iya, amin. Thank you teman-teman. Turururu, 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 turururu. Teman-teman yang suka menyebarkan provokasi, jadi provokator di ruangan saya, suka menyebarkan kebencian, suka melakukan bidat di dalam ruangan saya, jadi bahasa dibayar oleh wanes ya, sakit hati, kepahitan karena Tuhan, atau mendengarkan kebenaran disingkapkan di ruangan Kiamat, di ruangan Sopiatul, di ruangan Jeki Sembiring, di ruangan Erben, di ruangan PC, Psikopat, di ruangan Lina Wijaya, di ruangan Lia Kristen, di ruangan Toro, di ruangan Pastor Ion. Kalau kalian sakit hati, itu juga hal yang biasa. Semua typingan negatifmu sudah saya lepaskan pengampunan, sebagai bukti bahwa saya benar-benar berdiri di dalam kebenaran firman, mengampuni para antikristus ya, tapi tidak kompromi dengan pengajarannya. Manusianya, oknumnya saya ampuni. Karena itu saya tidak balas. Apapun yang kamu tulis, apapun yang kamu tabur, pasti akan kamu tuai kok.
dibakar bensin. Ya demikian ya teman-teman ya, biarkan saja mak, nanti mereka terima. Iya ngapain. Silakan teman-teman yang mau ngobrol sama saya, masih ada 1 jam nih, saya kasih kesempatan. Lumayan 1 jam itu. Yang penting memuji Yesus ya. Iyalah, karena kadang puji-pujian kita bisa menolak bala. Pujian tolak bala, bisa menolak kuasa-kuasa kegelapan, mengusir iblis, mengenyahkan antikristus, spirit-spirit yang tidak baik. Itu sebenarnya kita bisa usir, kita hela dengan puji-pujian. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan? Nyatakan kehendak-Mu. Oh, ya itu lagunya ya, kurang lebih seperti itu. Kurang hafal. Saya enggak bisa nyanyi sebenarnya teman-teman, cuman saya suka bernyanyi aja. Jadi kalau saya bisa nyanyi, saya nyanyikan. Kalau enggak, ya enggak. Nyatakan kehendak-Mu, oh nyatakanlah di dalam hatiku. Ku berserah, ku percaya, oh nyatakanlah Tuhan. Give thank. Mak Kristen Protestan apa? Saya Reform Injili teman-teman, ya. Mak nyanyi lagu Jawa. Mak cuman hafal 1 lagu Jawa tuh. Artinya seperti terserah teman-teman artinya mau bagaimana. Ketawa duluan. Aduh, disuruh nyanyi lagu Jawa, entah dapet nggak nada orang suaranya stereo gini, nggak ada halus-halus. Aduh, teman-teman yang di bawah, selamat menahan diri, selamat berjibaku membaca tulisan-tulisan yang bersumber dari kuasa kegelapan. Tenang ya. Ada lagunya ini mungkin. Mesake urip wong donya, rino lan wengi diancam ning pati. Tan ono bunga nadyan sugi bondo, atine kiris lorone terus teka. Ante bandane mung kanggo nambake mesake. Oh haleluya, bejo awake dhewe nadyan koyo ngene, sing Gusti berkahi. Oh haleluya, bejo awake dhewe nadyan koyo ngene, sing Gusti berkahi. Amin. Haleluya. Thank you teman-teman. Sing Gusti berkahi. Ya, biar Tuhan memberkati dia. Tuhan Yesus Kristus memberkatinya. Amin ya teman-teman. Aku tresno Yesus jero-jero banget. Ya, aku cinta Tuhan dalam sekali. Kidung Reform 89. Apa lagunya 89 itu? 89. Why have you chosen me? Tar dulu ya. Nggak lupa depan ini nih. But Lord help me be what you want me. What you want me. Oh ya betul ya, sebentar ya. Saya mulai dari rapnya dulu, mudah-mudahan benar.
Why have you chosen me? Kenapa pilih aku Tuhan gitu loh. Ada ayatnya Efesus pasal 1 ayat 4 teman-teman. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Oh, haleluya. Sudah ditentukan sejak di dalam rahim ibu kita, setiap kita sudah dipilih, sudah ditentukan untuk diselamatkan dan dipakai sebagai alat Tuhan hari ini untuk memberitakan keselamatan, bahwa Injil Yesus Kristus itulah satu-satunya kabar baik bagi dunia. Pujilah Tuhan ya. But Lord help me be what you want me be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. Nggak tahu mak depannya nih. Tar dulu. Anak mak nih yang tahu nih. Biasanya kalau ada meme sini bantu mami dulu. Tapi dia masih di sekolah teman-teman, belum pulang. Oh tak tahu lah. Nanti ya kalau mak tahu mak nyanyikan. Belajar dulu. Banyak hati panas dengar orang nyanyi. Orang nyanyi pun bikin panas hati. Oh Tuhan, tarikku cepat mengikutmu. Hatiku denganmu berpadu. Biar angin bertiup dan badai mengamuk, ku tekit pancarkan harumu. Tuhan, kau terindah yang puaskan hatiku. Kau milikku dan ku milikmu. Biar ombak menderu, gelombang menempuh, kan ku iring di kau selalu. Tuhan, kau terindah yang puaskan hatiku. Kau milikku dan ku milikmu. Biar ombak menderu, gelombang menempuh, ku akan iring kau selalu. Maaf ya Pak Stephen Tong, saya nyanyi sembarangan berantakan. Mohon maaf Pak Tong. Ini lagu diciptakan oleh Bapak Pendeta Stephen Tong di Manila tahun 1975. Nah, tinggal hitung sendiri tuaan lagu ini atau tuaan lagu kamu. Ya, Bapak Pendeta Stephen Tong ini menciptakan banyak lagu, teman-teman. Salah satunya lagu ini ya, berjudul Kidung Agung. Tururu, 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 tutu, tururu, 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 tururu. Turururu, turu, turururu, tu 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 turu, tu 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 turu, tururu, 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 tururu. Ih, nggak ada yang pengen ngobrol sama saya ya. Udah 15.58, berarti udah jam 4 berarti ya. Jam 4 berarti saya cuman ada 30 menit lagi, teman-teman. Ada 30 menit. Lagu apa ya?
tuturu turu tutururu 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 tutururu. Anak Allah, Yesus namanya. Laguku berbahagia, Bu. Gimana? Ku berbahagia, yakin teguh. Gimana ya lagunya? Di mana ya? Saya nggak tahu judulnya itu, teman-teman. Ku berbahagia, ku berbahagia. Di sini ada nggak ku berbahagia? Karena judul tuh biasa beda-beda. Ku berbahagia. Tuh kan nggak ada kan? Ku berbahagia itu di kidung jemaat ya. Di kidung jemaat. Ada di sini ku bersandar pada yang kekal. Lagunya nih lagu riang kalau nggak salah ya. Alangkah girang dan bahagia, ku bersandar pada yang kekal. Karunia besar diberi olehnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, sandarku tentu kuat teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal. Jalan musafir indah dan permai, ku bersandar pada yang kekal. Jalanku cerah, hilang yang getir, sandar pada lengan yang kekal. Yes, sandar, sandar, sandarku tentu kuat teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal. Hilanglah cemas, hilang takutku, ku bersandar pada yang kekal. Hatiku aman, Tuhan panduku, sandar pada lengan yang kekal. Yes, sandar, sandar, sandarku tentu kuat teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal. Amin. Jadi jangan bersandar apalagi manusia yang ucuk keluar dari gua Hiro, keluar dari gua yang gelap, berteman dengan iblis yang menyamar sebagai malaikat. Terus kamu percaya sandar kepada dia, itu semuanya gedabrus. Sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, sandarku tentu kuat teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal. Amin. Sandar itu pada yang kekal. Jangan kepada manusia ya teman-teman. Jangan kepada nabi palsu. Apalagi muncul belakangan gak jelas maksudnya apa. Kedabrus saja. Besar setiamu Allah Bapakku, besarlah kasih-Mu berkelimpahan, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan, besar setiamu kepadaku.
matahari serta bintang dan bulan menyaksikan kesetiaan Tuhan. Musim menuai dan musim apapun menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah ku sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa memberikan damai. Kehadiran Tuhan menghiburkan. Kekuatan dan penghiburan tiap hari. Berkat berkelimpahan ku alami. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap hari nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah ku sediakan. Besar setiamu kepadaku. Haleluya, amin. Puji Tuhan teman-teman. Setialah sebab aku setia. Itu kata-kata Tuhan Yesus teman-teman. Kata-kata ini juga yang mendorong atau menguatkan saya pada waktu saya hijrah dari Islam ke Kristen. Waktu itu saya benar-benar tidak memiliki bala bantuan. Saya tidak memiliki teman. Saya tidak memiliki apa-apa. Orang tua jauh, saudara tidak ada. Suami Islam, suami yang radikal fanatik. Yang setiap detik waktu itu masih serumah tapi membuat kengerian tersendiri kepada saya. Kenapa? Karena ada satu kata-kata yang kejam, yang keras, yang tegas ya, bahwa darah saya itu halal karena saya sudah menjadi seorang yang pemberontak murtadin kala itu. Tetapi Yesus Kristus dengan jelas berkata, setialah sebab aku setia. Karena setiap kesetiaan kita, setiap kepatuhan kita, Tuhan tidak pernah berutang. Dia akan bayar lunas segala hal yang sudah kita kerjakan karena kita patuh, tunduk, taat dan setia kepadanya. Sama seperti Kristus setia di atas kayu salib, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Maka demikianlah dunia ini boleh dimenangkan di dalam Kristus. Wow, puji Tuhan ya teman-teman. Itu satu kesaksian. Jadi kata-kata setia ini membuat saya, mendorong saya waktu itu untuk tetap bertahan. Apapun kesulitan saya lewati, apapun ancaman saya lalui, apapun kehinaan saya terima, ya, segala macam bentuk intimidasi, ancaman, kekerasan, kehinaan, tudingan, tuduhan, penahan, saya hanya pendam. Saya cuma tagih janji Tuhan. Tuhan, aku mau belajar setia. Janji ya setia, jangan tinggalkan aku. Jadi permintaan saya waktu itu cuma satu teman-teman. Tuhan, jangan matikan saya dalam keislaman saya. Tuhan, jangan matikan saya sekarang. Tuhan, jangan ambil nyawa saya sekarang. Kenapa? Karena saya mau dua anak laki-laki saya waktu itu ya. Anak laki-laki ini anak laki-laki Islam tentunya ya. Dua anak laki-laki saya ini masih membutuhkan saya. Saya mau mati mewariskan dengan iman yang benar kepada mereka. Tuhan, jangan matikan saya. Tuhan, mampukan saya lewat ini. Saya akan setia. Apapun yang dilakukan dunia kepada saya karena keputusan saya mengikut Kristus, saya terima Tuhan. Tapi jangan bunuh saya, jangan matikan saya, jangan biarkan saya mati dalam kesesatan, dalam keislaman saya. Dan puji Tuhan, haleluya, Tuhan menjawab dan menguatkan saya, meneguhkan saya. Interval 4 tahun saya menjadi Kristen, kemudian suami mau belajar, kami sama-sama katekisasi, menjadi jawaban bahwa ketika kita setia, Allah kita jauh lebih terdahulu setia kepada kita. Tuhan teman-teman, nah itu dia ya. Jadi kalau orang tuduh tuh, kalau orang fitnah tuh, kalau orang apa, saya mah sudah kenyang teman-teman ya. Saya kenyang karena itu kejadian berapa ya, 23 tahun yang lalu ya mungkin ya. Saya lupa ingat menghitungnya itu teman-teman. Saya bersyukur ya, anak ketiga saya itu sudah lahir dalam keluarga Kristen. Puji Tuhan, haleluya.
adik saya tuh saya kasih nama Gracia Anugerah karena dia sudah lahir di dalam keluarga Kristen. Anak satu dan dua lahir dalam keluarga Islam, dibesarkan dalam keluarga Islam, dididik dengan pengajaran Islam. Puji Tuhan, itu pun dimenangkan. Yes. Jadi pegang teguh firman Tuhan ya teman-teman. Setialah sebab Kristus lebih dahulu setia. Satu-satunya teladan yang paling sempurna yang pernah ada di muka bumi ini adalah Yesus Kristus, di mana dia adalah Allah itu sendiri, Tuhan yang ada di tengah-tengah manusia 2000 tahun yang lalu. Bagaimana dia menunjukkan kesetiaannya kepada Allah Bapa, ya, boleh mati di atas kayu salib, mencurahkan darah kudusnya untuk penebusan umat manusia. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan, memberikan, mengutus, mengizinkan, membiarkan, apapun kata-katamu yang bisa kamu pahami, putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, the one and only, itu boleh mati di atas kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah satu-satunya firman Tuhan yang begitu sakti, yang bisa menjadi magnet, membawa orang dari luar kekristenan boleh mencari, mengenal, dan mau tunduk taat, menyembah, menerima, percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Di akidah lama saya tidak ada jaminan-jaminan seperti ini teman-teman. Di akidah lama saya itu tidak ada ayat-ayat yang memberi jaminan seperti ini. Tidak ada Allah yang sanggup berkata-kata seperti ini. Tidak ada Allah yang sanggup menunjukkan eksistensinya, nuzul ke dunia itu benar-benar menjadi manusia. Jadi kita memiliki satu perantara yang jelas. Nah, Yesus Kristus memberikan teladan kesetiaan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Bagaimana dia tuh bisa memberontak, dia bisa melawan, dia bisa menolak, tetapi dalam doanya dengan kerendahan hati dia berkata, ya Bapa, jikalau boleh cawan ini berlalu dari hadapanku, namun kehendakmu sajalah yang terjadi. Itu menunjukkan kesetiaan dan ketaatan. Jadi hari ini kalau kamu dipanggil dan kamu harus dibentuk, maka setialah, taatlah, karena Yesus Kristus tidak pernah berutang. Jikalau kamu beres, motivasimu beres, kamu sendiri sudah lurus, beres, selesai, tuntas di hadapan Kristus, maka orang sekitarmu, orang sekelilingmu, Yesus Kristus yang akan membereskan. Kuasanya tetap ada, tetap hidup, ya, tetap kekal selama-lamanya. Hari ini saya tidak melihat secara kasat mata Tuhan Yesus Kristus, tidak sama dengan mereka yang ada di 2000 tahun yang lalu, tetapi di dalam sejarah mencatat, di dalam kitab suci mencatat, rasa-rasanya tidak ada alasan untuk tidak terima dan tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Karena karya yang dilakukannya di tengah-tengah peradaban manusia membedakan dengan seluruh karya yang dilakukan oleh manusia lain, walaupun orang itu nabi, apalagi hanya sekedar nabi palsu. Nah, inilah yang menjadi satu bukti. Walaupun berbicara secara kemanusiaan, Tuhan kok manusia, dia kan hanya sekedar utusan, dia kan cuma nabi, dia kan imam, dia kan guru, dia kan ini. Dalam kemanusiaannya saja, dia menunjukkan, membuktikan tidak ada potensi dosa dalam dirinya. Potensi dosa saja tidak ada, apalagi melakukan dosa. Dalam seluruh aspek kehidupannya, kebenaran, ketaatan, kesetiaannya menjadi teladan yang paling sempurna di muka bumi. Karena itu setialah sebab aku setia, kata Tuhan. Thank you Karen, shalom, Tuhan Yesus berkati, amin. Iya, thank you. Thank you Latu, thank you teman-teman, thank you user. Ya teman-teman yang di luar kekristenan, perhatikan, jangan sampai berutang terlalu banyak kepada Yesus Kristus. Nanti kalau ditagih kamu gak bisa apa-apa. Manusia-manusia bodoh dan tolol yang menganggap dirinya sanggup membayar hutangnya tanpa pernah bisa meyakini atau mempercayai bahwa semua itu sebenarnya sia-sia. Sia-sia loh. Siapa kamu orang berdosa bisa bayar utang sama Tuhan? Gak pernah bisa. Apa Cak? Naon Cak? Si Caca di kolong kaki mama nih. Lai. Caca lai. Kam. Oke teman-teman ya. 16:13. Banyak hati panas mak, biarin. Hati yang panas menunjukkan di dalamnya ada iblis, karena iblis itu ikonnya adalah api, jadi dia selalu membara, membakar. Tetapi di dalam Kristus kita memiliki hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Tuh, orang Kristen tuh hatinya selalu bergembira dan itu menjadi obat. Ya, demikian.
Belum paham saya ya. Kenapa nggak sepaham? Karena di sana itu sesat. Di sana itu mengajarkan kesesatan, bro. Di sana itu mengajarkan penyimpangan-penyimpangan isi Alkitab. Di sana itu mengajarkan sekte. Sekte itu ajaran sesat. Pengajaran sesat sekte yang di apa ya? Yang diajarkan, yang dipahaminya itu adalah namanya oneness. Itu sekte, itu ajaran sesat. Jadi semua orang yang tidak sesat tentu saja tidak bisa bercampur dengan yang sesat ya, bro ya, saya kasih tahu. Jadi pengajaran di sana itu pengajaran oneness. Oneness itu adalah bidat. Bidat itu adalah sekte. Sekte itu adalah ajaran sesat atau aliran sesat. Sudah dikutuk gereja, bro. Itu sudah dikutuk gereja. Jadi yang meninggalkan ruangan tersebut bukan cuman saya. Kalau dulu itu banyak ya teman-teman Alkitabiah di sana, apologet senior. Jadi semuanya itu berbondong-bondong meninggalkan karena yang diajarkan di ruangan itu adalah kesesatan. Sekali lagi kesesatan. Ketika dia ngotot untuk orang itu percaya bahwa Bapa itu sudah ada di dunia ini ya, sudah ada di dunia ini, kemudian mati di atas kayu salib, ditikam bersama-sama dengan Yesus Kristus, itu adalah pengajaran yang sesat, itu bidat, itu sekte. Nah makanya saya pakai Titus pasal 3 ayat 10 sampai 11. Seorang bidat, nah bidat itu, oneness itu, oknum itu kan mengajarkan bidat, itu sudah ditegur oleh banyak orang. Dari yang senior seperti Sofia Tul, Bom, banyak lah, udah capek deh orang negur dia. Itu bukan baru sebulan 2 bulan, udah sejak setahun yang lalu itu ditegur ya, udah diingatkan. Jangan mengajarkan kesesatan, jangan memanfaatkan publik, jangan mencari keuntungan dari publik dengan menyesatkan orang, jangan membuat tayangan-tayangan yang sifatnya menghibur tapi menipu. Nah itu bidat, itu sekte. Makanya kamu harus paham, oneness itu bidat, itu sekte. Mengajarkan bahwa Bapa itu sudah mati ditikam di atas kayu salib. Bidat oneness mengajarkan bahwa Allah itu berkelamin. Bidat oneness itu mengajarkan untuk tidak perlu pergi ke gereja. Bidat oneness itu mengajarkan untuk membaptis itu tidak berdasarkan amanat agung sesuai perintah Yesus, tapi berdasarkan kemauan mereka cukup dengan satu nama, Yesus Kristus. Jadi para bidat oneness ini mengajarkan segala sesuatu yang berbanding terbalik yang ada di dalam Alkitab. Padahal Yohanes pasal 1 ayat 18 mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, tidak akan pernah bisa dilihat, tidak akan pernah bisa dihampiri, karena Allah Bapa itu sumber segala kuasa. Dia merupakan terang kemuliaan Allah, dia merupakan roh ya, yang roh kebenaran, sumber segala kuasa. Jadi Bapa ini sampai kapanpun tidak pernah turun ke dunia, tidak pernah bisa dilihat, tidak pernah bisa dihampiri, bahkan di surga nanti tidak. Lalu yang menyatakannya siapa? Yang menyatakan adalah logosnya, firmannya, pikirannya, yang diutusnya, yang nuzul ke dunia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Disebutlah Yesus Kristus. Jadi Bapa itu bukan Yesus Kristus. Nah, tetapi bidat oneness ini untuk memaksakan penyesatannya kepada dunia, bahwa Bapa itulah Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Sekarang kalau Alkitab itu mencatat bahwa Bunda Maria itu hanya mengandung bayi kudus, yaitu firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia. Jadi Bunda Maria itu tidak mengandung Allah Bapa. Tidak ada seperti itu. Nah itulah penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh oknum ini. Dan dia memaksakan dengan penipuan, mengajar, mengatakan bahwa dirinya sudah lulus STT 4,5 tahun. Padahal tidak, 2,5 tahun SKS pun tidak tuntas. Bahkan ditengarai berhenti karena faktor psikologi. Nah seperti itu ya, faktor psikologi mendorong dia tidak tuntas, tapi dia mengaku di publik dia tuntas. Itu penipuan, itu kebohongan. Pertanyaan saya cuma satu, kebenaran apa yang bisa didapat dari seorang pendusta? Tidak ada. Ditambah lagi dengan penampilannya, dia berusaha mengelabui teman-teman muslimah, seolah-olah muslim. Begitu ditanya, ternyata dia ngaku ortodok. Setelah dicek ke ortodok, dia bukan jemaat ortodok sama sekali. Sekali lagi, kebenaran apa yang bisa didapat dari seorang pendusta? Karena kedustaan dan kesesatan pengajarannya inilah, maka semua orang berbondong-bondong meninggalkan pengajarannya, kecuali mereka yang bersedia dibayar. Jujur, saya dulu juga dibayar sama dia, ya, memaksakan diri untuk saya itu mau menerima bayaran. Nah bayarannya itu nggak banyak teman-teman, dan syukurnya bayaran itu saya pakai untuk ongkos kirim Alkitab, buku-buku Allah Tritunggal waktu itu, literasi Alkitab ke berbagai pelosok. Saya itu membagi-bagikan sudah lama, hampir 1 tahun, udah 11 bulan ya, udah 10 bulan lah, anggap efektif 10 bulan. Jadi 10 bulan ini kalau hitung-hitungan duit
banyak banget duit pribadi sudah di situ ya teman-teman. Nah, hanya membayar 300-500 ribu terus dia meminta kita untuk ada di dalam ruangannya, membantu dia menyebarkan ajaran yang sesat, tentu itu tidak bisa dibenarkan. Makanya satu persatu orang pergi meninggalkan, kecuali mereka yang bersedia dibayar, yang mau stay di dalam ruangan tersebut. Saya sudah jawab paket lengkap ya teman-teman, jadi nggak usah tanya lagi. Kenapa? Karena memang bidat, oneness itu bukan untuk kita banggakan, bukan untuk kita promosikan, tapi untuk kita tentang pengajarannya. Cara menentang pengajarannya adalah pertama, stop mengunjungi ruangan bidat oneness, terutama oknum ini. Yang kedua, stop mempromosikan oknum ini, karena sebenarnya yang dikejar dia hanyalah popularitas dan komersil. Saya sudah ketemu dia 3 kali di darat, saya tahu kondisi kebutuhannya secara pribadi. Dan yang ketiga, kita terus memberitakan Injil untuk mempertentangkan ajaran oneness ya, yang mengatakan bahwa Bapa itu berkelamin, Allah itu berkelamin, Bapa itu sudah mati di atas kayu salib ditikam, bahwa Yesus Kristus itu begitu naik ke surga turun lagi ke dunia dalam bentuk roh. Semua penyimpangan pengajaran yang sesat ini yang harus kita benci, harus kita tentang, harus kita luruskan, harus kita perang ya, seperti itu. Tapi oknumnya sekali lagi kita kasihan karena dia sedang berjalan pada kebinasaan. Itu ya, saya sudah jawab pertanyaannya ya. Saya itu menjawab pertanyaan, kalau kamu nggak tahu ya sudah diam aja, itu pertanyaannya. Oke, nanti untuk masalah jilbab nanti malam ya kita gunakan. Jadi biar teman-teman itu teredukasi. Yang Islam jangan klaim, karena itu produk tradisi budaya milik kekristenan jauh sebelum Islam ada di muka bumi. Barang siapa meniru sebuah kaum, sebenarnya dia bagian dari kaum tersebut. Jadi yang muncul belakangan, jangan mempermalukan diri dengan mengklaim itu produk agama Anda. Nah, buat kekristenan, jangan alergi dengan jilbab, karena di dalam Alkitab jauh sebelum Islam muncul sudah digunakan, sudah dicatat, dan sudah termaktub dalam firman Tuhan. Jadi dua sisi harus diedukasi. Yang belakangan jangan mengklaim biar tidak mempermalukan diri sendiri. Yang muncul di depan duluan jangan alergi. Kenapa? Karena gara-gara yang belakangan yang paling sering make. Oke, nanti kita pakai ya teman-teman ya. Karena sebentar ini saya akan off dulu, nanti akan saya buka lagi, tentu saja dengan berjilbab. Oke, ada lagi seperti itu. Nah, jadi kita harus mempermalukan orang-orang yang suka klaim itu, padahal sebenarnya tidak mengerti sejarah, tidak tahu sejarah, ya, buta sejarah. Oke, thank you ya teman-teman ya. Sekali lagi, keselamatan, surga, hidup kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus hanyalah kebinasaan. Karena Yesus Kristus satu-satunya Allah yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Yesus Kristus itu adalah Tuhan berkuasa di surga, di bumi, dan di dunia orang mati. Yesus Kristus itulah juru selamat yang memperdamaikan kamu dengan Allah. Yesus Kristus itulah yang hari ini akan terus bersyafaat bagi seluruh umat-umat pilihannya. Puji Tuhan, haleluya. Ya, kiranya teman-teman selamat melanjutkan aktivitas. Yang dalam perjalanan hati-hati di jalan, jangan sambil main handphone, mengendarai baik mobil, baik motor, atau apapun itu. Selamat sampai tujuan. Yesus Kristus memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.